Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahira Fitria Roza Prabowo dengan NIM 210705054. Di sini mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini pada tugas final ini kita akan membuat sebuah program yaitu sistem perbankan bank vision, yang dimana pada isi program tersebut ada nama nasabah, nomor HP, saldo awal, yaitu lebih dari 10 juta dan harus beda karena ada lebih dari satu nasabah. Keperluan atau transaksi. Biasanya pada bank ini kita akan melakukan dua transaksi atau dua keperluan, yang dimana keperluan tersebut ada simpan dan pinjam. Yang dimana simpan tersebut pada output nanti kita akan membuat berapa total menabung atau jumlah uang yang diinginkan untuk ditabung di bank tersebut, dengan syarat-syarat yang dimana jika kita menabung kurang dari 50.000 maka dikenakan biaya ini 2% dari jumlah tabungan, dan jika kita menabung lebih dari 50.000 sampai 150.000 maka dikenakan biaya admin 1% dari jumlah tabungan. Dan jika kita menabung lebih dari 150.000 atau kurang dari 500.000 maka dikenakan besar bunga atau bayar bunganya itu sebesar 5% dari jumlah tabungan. Dan jika kita menabung lebih banyak atau lebih dari 500.000 yaitu di atas 500.000 maka dikenakan besar bunga 7% dari jumlah tabungan. Pada keperluan kedua dalam transaksi bank itu adalah pinjam, dan dimana pada pinjaman ini kita akan mengoutputkan berapa total pinjaman, atau lebih singkatnya ketika kita di bank pasti ditanyakan berapa jumlah uang yang ingin kita pinjam pada bank tersebut. Maksudnya user ini akan meminjam uang berapa kepada perbankan ini gitu. Yang dimana syarat-syaratnya itu jika menabung kurang dari 500.000 maka dikenakan besar bunganya 5% dari jumlah pinjaman. Dan jika menabung kurang dari 1 juta maka dikenakan besar bunga 11% dari jumlah pinjaman. Dan jika di bawah nominal 7 juta atau kurang dari 7 juta maka dikenakan besar bunganya 15% dari jumlah pinjaman. Dan jika meminjam lebih dari 7 juta, berarti di atas 7 juta, maka dikenakan besar bunga yaitu 20% dari jumlah pinjaman. Ketika kita meminjam di suatu perbankan atau suatu bank, berarti kita dikenakan masa bayar angsuran, di mana masa bayarnya itu diberikan tiga pilihan atau tiga syaratnya, yang dimana jika pada masa bayar 0,5 tahun atau dalam kurun waktu 0,5 tahun maka akan dikenakan biaya penanganan 1,5% dari total pinjaman. Dan jika kita melakukan masa bayar dalam kurun waktu 1 tahun maka akan dikenakan biaya penanganan yaitu 2% dari total pinjaman. Dan jika kita membayar atau masa bayar angsuran ini dalam kurun waktu 2 tahun maka akan dikenakan biaya penanganan 5% dari total pinjaman tersebut. Dan sini ada output yang mana kita akan buat looping atau keperluan lagi. Jika iya maka akan ulang ke looping. Maksudnya kita akan ulang ke program awal. Jika tidak langsung cetak buku. Jika kita setelah kita melakukan suatu transaksi di bank, pasti teller bank ini atau si pengguna aplikasi bank ini pasti akan menanyakan ada keperluan lagi selain transaksi yang sudah kita lakukan. Maka lanjut kita akan membuat looping yang dimana ketika kita sudah melakukan dua keperluan transaksi ini, mau itu simpan atau pinjam, maka maksudnya sistem ini akan menanyakan kepada user ada keperluan selain kita melakukan transaksi tersebut. Jika iya maka kita akan ulang ke program awal yaitu pemrograman di mana kita melakukan suatu pinjaman atau suatu penyimpanan uang pada
suatu bank dengan mengikuti pilihan-pilihan dan syarat-syarat di keperluan tersebut. Jika tidak, maka kita akan langsung cetak buku. Jika tidak lagi melakukan program ini atau tidak mengulang program ini lagi, maka kita akan langsung cetak buku. Di mana cetak buku ini kita akan outputkan dengan cetak buku. Jika iya, maka akan dikenakan biaya 50.000, dan jika tidak, maka tidak dikenakan biaya apapun. Dan nilai akhir setelah kita melakukan transaksi ini dan setelah cetak buku, maka saldo terkini atas nama nasabah, misalkan nasabah A dengan nilai saldo terkini atau saldo akhir yang sudah kita tambah atau sudah kita kurang pada keperluan transaksi di atas. Dan ada output lagi yang dimana ada nasabah lagi. Berarti kini kita melooping, yang dimana kita akan melooping lagi apakah setelah nasabah pertama ini melakukan transaksi pada bank, apakah ada lagi nasabah yang ingin melakukan transaksi ini. Jika iya, maka akan kita ulang ke program awalan, dimana program tersebut yaitu kita masukkan array, yang dimana di situ kita bisa menambahkan banyak data. Misalkan di sini kita di soalnya mungkin kita hanya bisa membuat program suatu nasabah. Mungkin dengan looping ini nanti kita akan memasukkan array, yang dimana nanti jumlahnya itu indeksnya itu ada 4, yang dimana jika kurangnya indeks, jika kurang dari nomor nasabah atau nomor antrian ataupun data nasabah tersebut, maka dia akan bertambah gitu. Ada nasabah selain dia gitu. Dan nanti output terakhirnya ada riwayat transaksi hari ini. Nasabah ke-1 kita akan membuat array dengan nama siapa dan total saldo yang saat ini dia punya setelah dia melakukan transaksi, mau itu dia masukkan transaksi pembayaran, maksudnya transaksi peminjaman ataupun transaksi menabung uang. Dan kita akan membuat gini. Pertama kita buat dulu public void-nya. Di sini sudah ada class yang mana sini final algoritmanya. Sekarang kita akan membuat program perbankan tersebut. Ini kita masukkan dulu integer yang kita perlukan, di i. Kita masukkan semua integer yang kita perlukan. Integer i saldo awal, keperluan tabung, biaya admin simpan, bunga simpan, pinjam, bunga pinjam, masa bayar,
itu akhir. Tabung, lalu simpan, lalu pinjam. Setelah itu setelah kita membuat tipe data integer yang memasukkan atribut-atribut atau fieldnya, kita akan membuat string. String itu dimana adalah tipe data yang menampung banyak karakter yang digunakan untuk membuat kalimat atau kata gitu. Dan integer ini adalah data yang berbentuk numerik atau number yang digunakan untuk menyimpan angka tanpa komponen pecahan. Kita buat dulu string. Ini string itu ada bawah. Kita ada buat integer dan stringnya. Nah, kita akan buat data yang dimana nanti hasilnya itu berupa bentuk array. Namanya kita buat dulu variabel angkanya dimana data tersebut seperti ini saja. Sama dengan 1. Nah, ini jawabannya nilai i, anggap aja nilai ini tuh ini. Kita ibaratkan nilai ini untuk membuat nomor urutan atau nomor atau antrian pada nanti nasabah waktu dirangkai. Ini integer ini dengan integer i sama dengan integer i sama dengan 1. Ada salahnya. Integer i ini kita lihat saja untuk data array itu integer i sama dengan satu setelah itu kita buat lagi string
Ring. Saja. Teman sabar sama dengan batas maksimal nilainya itu untuk nama kita batas 9 dan sini kita akan membuat integer cycle di mana ini tambah arraynya dengan integer tambahkan batas maksimalnya. Kita kalau dia batas maksimalnya itu udah seperti ini nilainya. Pada sini kita bisa tengok string untuk nilai nanti yang akan diproses pada arraynya ini kita buat integernya ini, yaitu bukan ini dan sama dengan sini kita akan menaruhkan 4 indeks seninya, yaitu urutan nasabah itu nasabah 0, nasabah 1, 2, 3 ya, dan nilai array yang nanti akan kita buat di akhir. Setelah itu kita akan membuat scanner inputnya yang dimana scanner inputnya itu ada 2. Scanner inputnya, lalu kita gambar scanner satu dulu. Scanner kedua sama seperti ini, copy aja, bahkan sini 2. Kenapa kita membuat scanner input 2? Scanner inputnya ini berubah 2 yang karena di scanner pertama ini kita akan menscannerkan suatu program yang berbentuk menggunakan tipe data string, dan untuk input 2 ini kita akan menggunakan tipe data integer. Dan di sini kita akan memasukkan import atau kita akan mengimport scannernya itu ke dalam program. Dan sebelum itu saya akan memberitahu scanner input seperti ini adalah proses instalisasi scanner kelas ke dalam variabel input, yang dimana dalam scanner ini nanti berisikan objek dari scanner kelas. Kita tekan ini, lalu kita import Java-nya. Setelah Java-nya terimport seperti ini, kita akan lanjut membuat program yang selanjutnya. Ini kita buat dulu show. Ini kita buat judul, tapi kita buat dulu taruh dia hiasan kata judulnya agar lebih bagus. Tampak lebih cantik.
Ya sudah bisa seperti ini, kita tekan yang ini lagi. Ini kita buat lagi floatnya. Perbankan di sini kita buat kecil aja. Fishing dan si itu kita tambahkan sign, yang dimana sign ini namanya itu untuk enter pada baris baru. Ini kita masukkan nilainya, kita buat lagi di bawahnya seperti yang di atas agar lebih rapi. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat looping, yang dimana looping tersebut adalah maksudnya kita akan membuat output atau keperluan di dalam suatu perbankan, yang dimana keperluan itu adalah menyimpan dan meminjam. Dan kita akan membuat untuk keperluan simpannya. Ini kita akan menggunakan looping dulu. Dalam answernya itu maksudnya pertanyaan yang akan kita gunakan pada ini. Terlebih dahulu kita masukkan data nasabah dulu. Ini banget pertanyaan. Bukan pertanyaan ya. Sebelum kita melakukan suatu transaksi atau keperluan dalam perbankan atau bank, terlebih dahulu kita mengisi data dulu. Yang mana perintah awalnya adalah serahkan data. Setelah itu kita tambahkan lagi mana sini kita masukkan nilai I-nya, yaitu nomor urut nasabahnya. Ini adalah balik caranya sama dengan ini di tab ini. Setelah itu pada yang nilai nomor urut nasabah ini adalah kita ibaratkan tuh nilainya I. Karena pada di awal tadi kita akan memakai scanner input 2, yang dimana scanner kita akan gunakan untuk tipe data yang berbentuk integer atau yang menggunakan angka. Ini kita pakai input 2, kita pakai next integer karena kita menggunakan tipe data yang
berupa angka. Ini dan sekarang kita akan membuat lagi data dirinya yang berupa nama nasabahnya. Kita tambahkan slotnya, tambahkan, masukkan nama nasabah. Maka tipe datanya itu adalah string, dan sini kita akan memakai scanner input yang pertama. Jadi kita akan memasukkan datanya itu nama sama dengan ini, kita akan memakai input yang pertama dan menggunakan next. Ini yang menggunakan tipe data yang dipergunakan untuk string. Lalu kita akan membuat data diri yang berupa nomor HP. Kita show buat nomor ini kita buat sejajarkan dulu nih. Nanti kita buat juga nomor HP WIT sama dengan ini biar lebih rapi. Bawahnya itu tipe datanya yang kita ambil adalah nomor HP dan input data yang pertama yang menggunakan next line. Ada kesalahan di sini, kita lihat dulu. Nama nasabah sini, nama nasabah karena belum kita tambahkan ya pada integer pada ini mau kita tambah dulu. Pada sini error karena kita lupa menambahkan, ada kan pada nama nasabah ini adalah kita akan menambahkan array di dalamnya. Kita tambahkan dulu array di sini UI. Itu tipe data yang di atas ini untuk memasukkan nomor tadi. Dan sekarang kita akan memasukkan data yaitu awal. Dan ini adalah titik 2 biar nampak lebih rapi. Kita akan masukkan tipe datanya itu tipe data integer, waktu kita akan memakaikan scanner input 2 awal sama dengan input 2 dan next. Karena tipe satu awalnya terdapat ada integer, maka kita akan pakai next integer. Seperti ini. Nah, jadi rapi, kita akan buat sort untuk batas agar lebih rapi. Seperti ini. Sini sudah kita masukkan nomor urut nasabah, masukkan nama nasabah, nomor HP nasabah,
saldo awal. Dan sekarang kita akan melakukan looping, yang dimana looping pada dua keperluan saat transaksi, yang dimana ada pinjam dan simpan, atau ibaratnya menabung atau meminjam. What else? Kita kasih pembatas agar lebih terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita akan membuat untuk kegiatan meminjam atau menabung dalam suatu transaksi. Ini kan kita buat dulu soalnya pertanyaannya. Ya. Kita akan pakai kita akan menggunakan view. Bentar, ada kesalahan. Ada kesalahan pada ininya. Setelah kita sudah masukkan saldo ini tadi, maka kita akan membuat tipe data, yaitu untuk membuat suatu keperluan yang dimana beberapa pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama, menyimpan atau menabung atau meminjam. Kita akan menggunakan do. Nah, ini kita akan melakukan SOP-nya. Pertanyaannya, kata aja keperluan aja. Keperluan dimana ada beberapa dua keperluan. Yang pertama, satu simpan, dan pilihan kedua yaitu pinjam. Nanti kita buat lagi SOP-nya untuk membuat pilihannya nanti. Setelah itu kita akan masukkan sistem output untuk membuat sistem peminjamannya. Ini kita akan melakukan transaksi yang diperlukan data, yaitu keperluan. Dengan keperluan ini terdapat pada integer rate, jadi kita masukkan nilainya itu adalah input 2 integer.
sini di sini kita akan menggunakan if. Kita akan masukkan nilai keperluan. Nah, karena kita di sini masukkan keperluan, nanti kita akan masukkan nilai keperluan yang akan merujuk pada dua jenis transaksi, yaitu kelas 1 atau pegawai yang dimana sumnya itu berupa pertanyaan dimana berapa uang ini tabung. Ini $15 kita masukkan nilainya itu tabung. Nah, next integer output lupa. Maka kita akan memasukkan syarat-syaratnya yang dimana pada if ini syarat pertama tadi sudah kita lihat seperti ini. Jika kita menabung kurang dari 50.000, maka kita akan dikenakan admin banyak dari uang yang kita tabung dikalikan ke 2/100, yaitu 2% dari jumlah tabungan, dan tidak dikenakan bunga. Jadi bunganya ini nilai 0. Ini kita setelah itu untuk syarat keduanya kita akan buat yang dimana kita menabung lebih dari 50.000. Syarat kedua adalah jika menabung lebih dari 50.000 sampai 150.000, maka dikenakan biaya 1% dari jumlah tabungan. Kita buat seperti yang syarat pertama. Kenakan biaya jumlah tabungan dikali ya 1/100 dari jumlah tabungan atau 1% dari jumlah tabungan. Nah, kita bunga berarti bernilai apa lagi untuk pilihan ketiga, if, dimana kita menabung kurang dari 150.000 dan lebih di antara atau lebih kecil. Kita menabung lebih besar dari 150.000 dan itu di antara kurang dari 500.000, maka akan dikenakan dan tabung kurang dari 500.000, maka akan dikenakan bunga, yaitu kita lihat ini 5%, dan terusnya jika lebih banyak kita menabung.
pada bank ini maka dikenakan bunga juga 7%. Tapi terakhirnya tuh buat sini simpan sebesar 5%. Jadi jumlah uang yang ada tabung kita kali dengan 5% dari jumlah tabungan. Dan yang terakhir itu kita tidak payah buat lagi karena nilai atau tabungan yang lebih besar dari ini dan berkurang dari ini atau lebih dari ini, maka nilainya itu akan masuk ke yang terakhir ini. Buat yang terakhir ini adalah jika menabungnya melebihi dari 500.000, berarti di atas 500.000, 600 atau 700.000, maka dikenakan simpan banyak kita kali pada 7% dari jumlah tabungan. Dan tidak dikenakan, di sini juga maksudnya ini tidak dikenakan biaya admin pada pilihan ketiga tadi. Dan 0. Kalau seperti ini tidak dikenakan biaya admin maka nilainya juga 0. Selanjutnya kita akan mentotalkan hasil akhir ketika kita sudah melakukan transaksi pada peminjaman. Itu dulu biar banyak sekali baris. Kita buat hasil akhirnya, yaitu supaya kita masukkan ini saldo simpan. Lalu simpan sama dengan uang yang kita tabung, uang kita kurangkan dengan biaya admin kan yang kita biaya admin simpan lalu ditambahkan dengan bunga simpan. Saldo terkini atau saldo akhir yang dimana saldo sekarang setelah melakukan keperluan atau melakukan transaksi peminjaman. Nah, dengan itu saldo awal tambahkan dengan akhir dari penyimpanan. Tambah saldo saldo awal tadi kita tambahkan dengan saldo yang sudah kita simpan pada keperluan ini. Dan yang kedua kita akan membuat suatu keperluan yaitu meminjam. Ya seperti ini dulu. Nah sekarang kita akan membuat satu keperluan kedua, yaitu dimana keperluan kedua adalah menyimpan. Maka yang kedua itu kita akan menggunakan
if juga dan memasukkan masa bayar, yang dimana pada pinjaman ini ada 4 syarat pinjaman dan masa bayar angsuran, yang dimana ada 3 masa pembayaran. Yang pertama 0,5 tahun, 1 tahun, dan 2 tahun. Yang dikenakan biaya admin jika setengah tahun ini 1,5%, jika 1 tahun 2%, 2 tahun 5%. Dan kita akan programnya. Jadi kita akan membuat else. Jadi kan kita sudah membuat if, dan kita membuat else. Nah, sebentar ini loading, mungkin agak macet, sebentar lagi tunggu. No responding, saya tunggu sebentar. Kita pakai else, yang dimana ini akan kita buat pada sortnya itu, perintahnya. Karena kita akan membuat jumlah, membuat satu keperluan dalam minjam. Ini kita tambahkan dulu ini spasi ya, baris agar terlihat lebih rapi. Ini bawahnya kita buat lagi sortnya. Ya, sortnya itu uang, di sini kita memakai print aja biar dia nilainya tuh bisa kita taruh di samping. Sama seperti ini juga kita ini juga masukkan pilihannya itu, kita LN itu kita hapus supaya tidak dikatakan di bawah. Ini juga print saja pasal sama LN nya di ini ya. Nah, kita akan membuat sistem yang menggunakan pinjaman. Di sini kita masukkan dulu perintahnya, yang mana berapakah total uang yang ingin kita pinjam. Itu kita masukkan total jumlah pinjam, yaitu masukkan dia jadi ke input dia yang merupakan tipe data integer. Next, integer. Sepertinya ini mau saya tambahkan ke dalam ini, nanti kita tambahkan dahulu. Itu jumlah pinjam, jumlah enggak, ini maksudnya bukan pinjam, ini seharusnya kita masukkan datanya tuh pinjam. Nah, ini betul pinjam sama dengan input, pakai input 2 karena masuk dalam integer. Masukkan lagi sortnya, dimana jika kita sudah memasukkan uangnya atau nominal uangnya, maka ada masa angsuran yang harus kita pilih. Mana masa angsuran itu kita bayar angsuran masa bayar angsuran
baris baru, yang dimana pada pilihan 1 itu dalam kurun waktu 0,5 tahun untuk baris baru, dan yang kedua itu dalam kurun waktu 1 tahun. Lagi untuk baris baru, dan untuk pilihan ketiga yaitu dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, kita buat seperti ini pilihannya. Kita buat dulu, kita buat lagi sort. Masuk. Seperti di atas ini. Kita akan buat ini. Di sini kita sudah membuat bagian dimana di sini kita akan memasukkan total uang yang akan dipinjam dan berapa tahun masa bayar angsurannya. Di sini kita masukkan dulu masa bayar dengan buat karena menggunakan tipe integer. Karena kita akan memasukkan if-nya untuk data pinjam. Kita pakai if dimana kita pinjam uang dari 500.000 di 23, maka dikenakan bunga uang yang kita pinjam kita kalikan 5% itu 5% dari total pinjaman atau jumlah apa total dan jumlah pinjaman. Setelah itu kita akan masukkan switch case, yang dimana switch case ini berupa tipe data yang menggabungkan suatu data atau materi. Switch case yang ini kita akan menggunakan switch case untuk membuat syarat-syarat pembayaran pada switch case, yang dimana kita akan membuat pilihan untuk masa bayar angsuran ini. Yang dimana switch case ini adalah suatu program yang membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai yang terbagi pada dua perintah, yaitu switch, yaitu untuk memasukkan nama variabel yang diperiksa. Jadi sini di switch ini kita akan memeriksa variabel yaitu masa bayar. Berawal yang dimana pada case 1, case ini adalah nilai yang akan kita periksa pada pilihan pertama, yaitu jika kita membayar angsuran dalam kurun waktu 0,5 tahun, maka dikenakan biaya penanganan yaitu jumlah pinjam dikalikan ke 1,5%.
ini. Kan biaya penanaman ini sama dengan pinjam dikalikan dengan 1,5/100 atau 1,5% dari total pinjaman. Itu kita buat case 2-nya. Biaya penanganan, kita bayar angsuran yang dalam kurun waktu 1 tahun, maka biaya penanganannya adalah jumlah pinjam akan dikalikan ke 2% dari total tabungan. Dan yang terakhir adalah itu kita tambahkan default. Biaya penanganan terakhir yaitu yang dalam waktu kurun 2 tahun, maka biaya penanganannya itu jumlah kita pinjam dikalikan ke 4% dari total pinjaman. Ini maka sudah selesai ininya. Setelah itu kita akan buat lagi ininya. Ini kita akan pakai else if. Dimana kita masukkan data kedua yang mana kita pinjam uang dengan jumlah di bawah 1 juta, maka bunganya 11%. Jumlah kita pinjam kurang dari 1 juta, maka akan dikenakan di sini dikenakannya hanya besar bunga, berarti dikenakan bunganya itu 11%. Jadi bunga pinjam kali 11% dari total tabungan. Dan untuk pilihan masa bayarnya ini sama, jadi kita tinggal untuk mengkopinya saja. Sama seperti ini. Oke, kita buat lagi as-if-nya. Yang untuk pilihan ketiga yaitu jika kita pinjam uang lebih kecil atau di bawah 7 juta, dikenakan besar bunga 15%. Pinjam bentar. Ini seharusnya kita masukkan itu lebih kecil. Sorry, salah masukkan. Ya. Lebih kecil, di sini juga lebih kecil dari 7 juta. Dikenakan biaya admin yaitu bunga, dikenakan bunga
pinjam, yaitu nilai kita pinjam kita kalikan ke biaya besar bunganya, yaitu 15% berarti 15/100 dan 15/100. Maka untuk masukkan ininya sama di kita copy paste saja. Di sini kita harus menambahkan integer, mungkin menambahkan ini supaya nanti nilainya itu terbatas dan tidak terlalu banyak. Di sini juga kita akan ubah, dan di sini juga kita akan ubah seperti yang pertama. Nah, yang ketiga ini kita buat nilai akhirnya. Itu nilai akhirnya atau pilihan yang terakhir yang dimana kita masukkan saja jika orang punya lebih dari 7 juta ini, maka nilainya ini akan masuk ke sini. Kita akan buat yang dimana dikenakan bunga pinjam banyak, jumlah kita pinjam dikalikan sebesar 20%. Yang ketiga ini rupanya 15%. Apakah seperti itu datanya? 5, 11, 15 contohnya. Oh, ini betul. Memang saya salah masukkan. Ini gunakan biaya, yaitu pinjam kali 20/100 atau 20% dari jumlah kita pinjam. Dan di sini variabel yang akan dipisah dengan nilai yang kita bisa sama, jadi kita masukkan saja. Kita copy lagi. Ya. Ini maka untuk pembuatan sistem transaksi ini sudah selesai, maka kita akan buat lagi yaitu total akhir yang sudah kita pinjam. Berarti ini di sini saldo pinjam sama dengan yang kita pinjam kurangkan dengan bunga pinjam dan dikurangi juga dengan biaya penanganan. Dan untuk saldo terkini setelah kita melakukan transaksi ini, maka rumusnya saldo terkini saldo awal kita tambahkan dengan saldo pinjam. Saldo pinjam yang sudah kita cari hasilnya, dan hasilnya ini kita tambahkan dengan saldo awal. Akhir dari akhir saldo yang kita pinjam.
ini. Ini kita akan membuat suatu looping lagi, yang dimana looping itu adalah keperluan looping, yang dimana jika dia memerlukan transaksi lagi ataupun ingin melakukan suatu transaksi lagi antara dua transaksi tersebut, maka jika iya kita akan ulang ke program keperluan, dan jika tidak akan langsung cetak buku. Dan kita akan buat programnya. Nah, ini kita buat dahulu supaya lebih rapi. Kita tambahkan dulu sortnya. Untuk kita tambah baris baru, atau enggak langsung kita tekan aja. Lebih rapi. Itu kita masukkan root atau perintah untuk apakah ada keperluan lain selain kita melakukan ini, dua pilihan ini, dua keperluan transaksi tersebut. Dengan pertanyaan, masih lain perlu warna ini. Jika ada, maka kita akan membuat ini looping berbentuk while. Kita pakai nilai lain keperluan lain. Dan kita akan masuk ini next line, merupakan tipe integrating. Jadi kita akan menggunakan pengulangan while, dimana jika ada sini adalah jika keperluannya ada, maka bentar, masih ada keperluan lain, bisa kita masih ada keperluan lain ya, berarti kita akan membuat pilihannya, yang dimana pilihan tersebut yaitu dimana yang pertama ya ada maka nanti jika ada pertanyaan, maka ada pilihan apakah ada keperluan lain. Jika ada akan diulang, jika tidak akan langsung ke cetak buku. Itu kita masukkan sort. Ini kita tidak usah pakai biar nanti nilainya itu kita bisa isi ke samping. Seperti ini, kita masukkan while ada. Jadi kita memakai equals ignore case, yang dimana equals ignore case ini adalah suatu data program yang dimana tidak
dia ini tidak melihat huruf kapital atau kecil pada suatu program. Apabila nilainya sama, maka gimana pun pilihannya tetap bisa dirun dan bernilai benar. Nah, yang lain ini adalah nilai yang kita masukkan, nilai equals ignore cache, ya kan? Nanti ke equals cache yang lain. Ini kita akan buat passwordnya yang dimana kita akan membuat cetak buku jika tidak ingin melakukan lagi suatu transaksi. Kita buat dulu baris barunya. Maka di bawahnya kita buat sort. Ini mana hasilnya ada perintah apakah mencetak buku maka jika ya akan terjawab pada sini. Kita pakaikan print saja biar nilainya tuh ke bawah atau ke samping. Kita ukur dan kita makan baris baru, yaitu kita iya, maka jawabannya iya dan ada pilihan untuk masukkan pernyataan tidak. Nah, ini mari kita akan masukkan pilihannya. Masukkan pilihan apakah iya atau tidak yang kita butuh. Ini kita masukkan apa namanya, atribut cetak buku. Karena cetak buku ini terdapat pada nilai string dan menggunakan input bersama. Input line. Atas ini kita akan menggunakan if, menggunakan untuk memasukkan nilai cetak buku ini yang bernilai iya dan akan diproses biayanya. Untuk if cetak buku ignore cache, yaitu sini kita masukkan yaitu nilai ya. Ini kita kalau nilainya mau ya kayak gini boleh, mau y nya gede boleh juga, cuma saya lebih rapi jadi kayak gini aja biar lebih bagus. Nah, itu kita akan masukkan biayanya ya. Yang dimana if ini sih ya. Oh ya, sini pakai sini kita masukkan
biaya cetak buku. Biaya cetak ini dimana nominalnya itu adalah 5.000 dan jika tidak ingin melakukan cetak buku maka nilainya adalah 0. Ya, silakan nominal apapun. Dan setelah itu kita akan membuat satu looping lagi, yang dimana looping itu adalah masukkan ini output looping. Jika ada nasabah lagi, nanti nilainya itu adalah saldo terkini atas nama bla 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 nasabah segini. Dan apakah setelah kita mengoutputkan saldo nasabah ini ada nasabah lagi selain dia? Ada, maka akan diulang ke awal. Karena apakah dia ingin minjam ataupun menabung, tabung atau pinjam. Ini kita buat itunya. Setelah kita melakukan suatu keperluan mencetak buku, maka kita akan masukkan saldo akhirnya. Saldo akhir nilai I atau nilai nanti nomor urut nasabahnya dengan saldo terkini kita kurangkan dengan biaya cetak. Saldo akhir. Saldo akhir ini itu sama dengan saldo sekarang, saldo terkini yang sudah kita hitungkan di saldo terakhir yang sudah kita gunakan, dan saldo terakhir dan kita kurangkan dengan biaya cetak. Jika kita sudah melakukan transaksi pinjam atau tabung, menabung atau meminjam, maka saldo akhir kita kurangkan dengan biaya cetak yang denominalkan 5.000. Biaya cetak. Ini kita taruh solnya. Itu adalah buat saldo terkini. Ini kita tambahkan dengan saldo dengan array I. Dan seperti ini. Karena kita akan membuat nilai akhir yaitu output looping. Apakah ada nasabah lagi? Maka kita akan buat itunya, loopingnya. Kita akan menggunakan while. Kita akan menggunakan memasukkan pilihan antara memasukkan keperluannya itu iya atau tidak, maka kita akan masukkan lagi setnya untuk masukkan pilihannya. Akan ya, pilihan ya. Jika ya akan diulang ke program awal, jika tidak akan menghasilkan transaksi terakhir yang sudah dilakukan. Apa tadi pada input string, kita pakai input pertama itu file. Dan terakhir kita akan membuat yaitu riwayat transaksi hari ini nasabah ke ini.
Jadi kita buat dulu soapnya. Soap. Iya. Ini kita akan membuat array yang sudah kita buat di awal datanya ini seperti ini. Nanti kita akan masukkan arraynya tersebut. Setelah kita memasukkan array for ini dengan nilai integer yang sama dengan 1 kurang dari nomor urut nasabah, nilai ini panjang datanya, dan i++. SOP-nya itu dan akhirnya kita letak di bawah, mana nasabah ke nomor urut nasabah dengan array i atas nama nasabah, array ini, array data yang kalian masukkan pada ini, dan total saldo saat ini. Total saldo saat ini yaitu saat ini adalah, kita buat ya biar saya tambah sedikit. Saldo akhir tambah array i dan baris baru. Sekarang kita akan menerangkan sistem ini, yang dimana pada getaran itu harus ada 3 nasabah, dimana tiap-tiap nasabah harus ada yang keperluannya 1, 2, 3 keperluan, ada 1, 2, 3 keperluan cetak buku harus ada 2 yang iya. Berarti kita buat seperti ini. Jaran agak sedikit lama, apa kita tuh nah sini. Aturan yang pertama tadi rupanya datanya itu agak sedikit tidak rapi, makanya kita sekarang akan melakukannya supaya ketika di run nampak lebih rapi dan mudah dibaca oleh viewers atau yang akan menonton video ini. Setelah melakukan beberapa kali perbaikan terhadap program, maka ini adalah run yang kelima, yang dimana mungkin data ini sudah rapi. Coba ulang lagi untuk masukkan data ya, nomor urut 1 kita atur dengan nomor HP 8 dengan saldo awal 10 juta 22 dan di sini perluannya adalah apakah dia ingin menyimpan atau pinjam. Ya, tidak apa-apa persoalannya, setidaknya nampak lah ya untuk membuat ininya. Kita memilih 1 dimana total uang yang ingin ditabung yaitu maka ada keperluan lagi. Nah, ada itu kita sekarang masukkan ke keperluan pinjam. Nah, data pinjam yang kita inginkan tersebut adalah itu, dan kita akan membayar angsuran dalam kurun waktu yang pilih yang pertama itu 0,5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, kita masukkan saja 1 tahun. Ada keperluan lagi tidak. Anda ingin mencetak buku? Tidak. Nah, saldo yang untuk nasabah 1 ini adalah segini.
Apakah nasabah lain? Ada. Ada. Nah, kita akan masukkan lagi data diri untuk nasabah kedua, itu nomor 2 dengan nama nasabah, ini saya Jihan, nomor HP 0867 497 1245 33 76. Nah, saldo awalnya itu 11 juta. Nah, keperluan di sini kita buat ya yang awalnya itu pinjam. Total yang ingin dipinjam itu 700.000. Dan akan dibayar angsurannya dalam kurun waktu 2 tahun. Apakah ada keperluan lagi? Ada. Ini kita akan masukkan keperluan pinjam. Nah, total yang ditabung itu 150.000. Apakah ada keperluan lagi? Tidak. Maka ini ditabung itu tidak. Kalau kan nasabah lain, jadi saldo terkini dari nasabah kedua adalah 15.160.500. Apakah nasabah lain? Ada. Maka kita akan membuat nasabah yang ketiga. Ya, mana nama nasabahnya itu adalah Wedan. HP-nya 0845 0852 3466 9067. Nah, saldo awal, jadi kita urutin aja. Yang tadi pertama 10 juta dan yang kedua 15 juta, di sini sekarang 20 juta. 20, 3, 4, 6. Ini kita akan melakukan suatu keperluan singkat saja. Total yang tabung itu masukkan saja 150.000. Ada keperluan lagi? Ada. Nah, kita sini akan meminjam. Nah, kita akan minjam uang sebesar 600.000. Dan akan dibayar dalam kurun waktu setengah tahun. Ada keperluan lagi? Tidak. Apakah Anda ingin cetak buku? Ya. Apakah ada nasabah lagi? Tidak. Maka riwayat transaksi akhir ini adalah nasabah ke 1 atas nama D1, saldo saat ini adalah 10.900 sekian. Dan nasabah kedua atas nama Jihan, itu saldo saat ini adalah 15.160.500. Dan untuk nasabah ketiga atas nama Jordan, itu saldonya adalah 20.520.000. Sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini, ada salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.